selama ini Bu, selama Bu istilahnya itu menjadi kepala sekolah nih, itu apakah sudah pernah menemui kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan kejujuran moral? Tentu saja kami sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah itu tidak lepas dari yang namanya permasalahan, kasus ataupun problema baik yang berasal dari siswa ataupun dari guru ataupun dari yang lain. Tentu saja Itu berarti ada ya Bu, sering ya Bu ya Pak? ada ya, karena kami mengalami hal itu. Tidak ada suatu sekolah yang tanpa masalah. Terus bagaimana Bu Ibu cara untuk mengidentifikasi bahwa kasus itu merupakan dilema etika atau mungkin itu termasuk dalam kejujuran moral? Dalam identifikasi kasus tersebut kami selalu memberikan pelayanan terbaik, memberikan itu namanya solusi terbaik. Kemudian kami identifikasi masalah-masalah tersebut baik yang berasal dari siswa maupun guru, dan itu pun kita segera kita mencari solusi agar secepatnya bisa teratasi dengan cara memberikan masukan, kemudian memberikan secara musyawarah mufakat bersama. Mungkin kalau kami bisa menyelesaikan sendiri kita selesaikan, tetapi apabila masalah atau kasus tersebut perlu bantuan orang lain, kami juga mengajak teman-teman guru, baik itu guru kelas maupun guru yang lain, untuk kami ajak bicara, kami ajak bermusyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian Bu, selama ini dalam Ibu menjalankan sebagai kepala sekolah, pernah tidak dalam artian menemui kasus yang ini dilema etika itu berarti sebenarnya itu dua-duanya benar, itu kan membuat dilema gitu. Nah itu dalam pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan seperti itu bagaimana? Ada, dan kebetulan saat ini kita sedang menghadapi menjelang PPDB, dan kebetulan kita lokasi di sekolah kita ini kan di pinggiran, lokasi kita ini di pinggiran tetapi kita masuk di kabupaten, sementara dengan kota itu kita kan lebih dekat. Nah, ini juga salah satu dilema yang kami hadapi, terutama bagi siswa yang akan mendaftarkan sekolah. Jadi pemerintah kabupaten kita dihimbau anak-anak untuk sekolah di kabupaten. Sementara dari kota pun kita juga mendapatkan semacam kemarin itu promosi sosialisasi untuk masuk ke sekolah di kota. Nah, ini juga problem bagi kami. Nah, cara menyelesaikannya itu kami mensosialisasikan kepada siswa dan orang tua siswa, kita sampaikan plus minusnya juga, karena kita sebagai guru kita tidak bisa memutuskan sepihak. Artinya kita tidak bisa kamu harus sekolah di sini, kamu harus sekolah di sana, itu adalah hak siswa. Sehingga keputusan itu kita ambil secara efektif, kita ambil secara bijaksana agar tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa menyesal karena saya harusnya sekolah di sini kok saya diharuskan ke sini. Itu salah satu contoh dalam menghadapi problema yang kita hadapi saat ini. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini Bu Is anggap efektif dalam pengambilan
keputusan tadi seperti kasus PPDB tadi yang dirasa Bu itu efektif dalam pengambilan keputusan? Ya. Dalam kasus-kasus seperti yang tadi itu kami memberikan bimbingan, masukan, dan kami bicarakan, kami musyawarahkan dengan teman-teman guru. Kami meminta pendapat dari teman-teman guru karena terus terang kami tidak bisa menyelesaikan sendiri, sehingga kami mohon bantuan kepada guru yang lain Sama ya, kolaborasi bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian Bu, selama Bu itu menjadi kepala sekolah, apa saja hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu? Jadi ada tantangan apa yang pada kasus di lingkungan IPK tadi? Tantangan bagi kami selaku pimpinan di suatu lembaga, di suatu sekolah tentu saja ada, yaitu kadang-kadang keputusan dari seorang pimpinan atau kepala sekolah itu kadang-kadang kita sudah memutuskan begini, tetapi kadang-kadang yang bersangkutan itu tidak menerima apa yang sudah menjadi keputusan. Itu salah satu tantangan bagi kami untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berarti pernah ada Ya, tantangannya itu ya banyak ya Bu ya. Dalam ini Bu, tadi kan sudah ya ada kasusnya, kemudian dalam menyelesaikannya itu biasanya terjadwal atau mempunyai prosedur tertentu dalam menjalankan untuk menyelesaikan kasus yang di IPK tadi? ya. Ini melihat situasi ya, Mbak ya. Karena ada kasus yang harus segera diselesaikan, jadi sifatnya itu tidak terjadwal. Kalau kasus itu sudah dijadwal, diselesaikan dan harus segera diselesaikan, ketika ada kasus atau masalah, maka kita cepat-cepat menyelesaikan kasus tersebut, artinya tidak terjadwal gitu. Tetapi apabila kasus tersebut bisa diselesaikan dan itu jadi tidak penting sekali, mungkin kita bisa merencanakan suatu kasus itu diselesaikan dengan prosedur yang terprogram. Contoh, nanti atau minggu depan atau kapan kita sudah punya jadwal kasus-kasus ini, mari kita bicarakan kasus tersebut bersama yang bersangkutan, bersama Bapak Ibu guru, atau kalau perlu sekali membutuhkan komite atau pihak yang lain, kita hadirkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Artinya masalah jadwal atau tidak itu melihat situasi kondisi kasusnya itu tadi ya. Kemudian tadi kan ada juga kadang berkoordinasi dengan komite ya Bu ya. Berarti ada beberapa orang atau mungkin seseorang yang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Is itu dalam membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema itu. Tentu saja itu sangat banyak membantu kami guru dan komite, atau bahkan kalau di sini karena kita sekolahnya di desa, kita tidak lepas dari pemerintah desa. Kalau bisa kasus atau permasalahan yang bisa diatasi di sekolah itu cukup kita atasi di sekolah tanpa adanya pihak luar. Tetapi apabila kita memang harus membutuhkan atau kasus tersebut diselesaikan oleh pihak luar, ya kita butuhkan. Tetapi alangkah baiknya kalau kasus-kasus yang ringan-ringan itu cukup dari pihak sekolah saja yang menyelesaikan. Sekolah, tapi tetap ada caranya saat ini ya Bu ya, pas kasus dalam hal sudah tingkat dengan menyeret dalam artian membawa nama baik sekolah, tentu pihak lain juga dilibatkan gitu. Betul sekali, terutama yang dari komite dan dari kepala desa.
Kemudian dari yang sudah Bu Is sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Is petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan yang tentunya menghadapi kasus di Lima Etika itu? Pembelajaran yang bisa kami petik dari kasus tersebut yaitu sesuai dengan Pancasila Seraya Ketat, guys, setiap kita selalu mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah mufakat. Segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan ya. Terima kasih sekali Bu Israma atas waktunya, kemudian ini atas pengalamannya, berarti ya Bu, pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dari SD Negeri Tampingan 2. Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Itu pertama saya menanyakan langsung ke sumbernya atau yang memiliki masalah. Untuk pengambilan keputusan ini, pertama saya selalu bermusyawarah bersama Dewan Guru dan juga tidak lupa saya menanyakan kebenaran masalah tersebut. Ya, langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama itu saya tentu mengidentifikasi masalah, kemudian saya diagnosis masalah tersebut, yang terakhir itu menguji kebenarannya. Ya, yang saya anggap efektif ketika saya mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini adalah dengan cara pemecahan masalah. Ketika ada masalah, jadi saya tidak punya jadwal, tetapi secara insidental. Apabila ada masalah, langsung saya selesaikan dengan cara menginterview orang atau guru yang memiliki masalah, kemudian itu juga saya gunakan untuk merefleksi saya. Jelas ada ya faktor-faktornya, terutama saya itu bersama atau sesama Dewan Guru, kami selalu menjalin komunikasi yang sehat. Kemudian hubungan antara guru dengan kepala sekolah itu terjalin kemitraan. Kalau pembelajaran yang saya petik, yang saya peroleh itu sangat luar biasa, Mbak. Ini saya bisa menjadi lebih bijak di dalam mengambil keputusan.